kasus kepala desa ini? Ya, jadi hari ini adalah rapat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan beberapa pengaduan. Intinya buat kami adalah apa yang sudah menjadi hasil klarifikasi kami dan dalam bentuk saran dan tindak lanjut ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemda dalam hal ini, dan kita memberi waktu 14 hari agar kita tidak perlu mengeluarkan laporan akhir hasil pemeriksaan. Jadi LHP itu akan terjadi jika sampai 14 hari dari setelah penyerahan hari ini tidak ditindaklanjuti. Apa hasil rekomendasinya Pak hari ini Pak? Jadi sebenarnya belum rekomendasi namanya. Di Ombudsman itu ada namanya saran koreksi. Nah, saran koreksi itu lewat LHP, tapi sebelum LHP dikeluarkan perlu kita lakukan langkah hari ini dalam rangka rapat koordinasi. Jadi rapat koordinasi itu adalah penyamaan persepsi terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang semestinya dilakukan dan tidak semestinya dilakukan, apakah ada yang mau dikembalikan atau yang harus kemudian dilakukan, tentu berdasarkan aturan yang ada dan semua sudah kita jelaskan tadi. Itu rekomendasi dari camat kan masing-masing sudah ada. Maksudnya iya. Apakah Pak Desa menyalahi aturan atau bagaimana yang itu? Jadi terkait rekomendasi camat itu juga kita bilang apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Jadi kembali ke mereka, kan intinya masih ada 14 hari kerja ya, 14 hari kerja agar mereka meneliti, dan kami ada tindak lanjut tim ini yang akan bicara secara lebih objektif lagi, secara lebih terbuka kaitannya dengan apa yang menjadi keresahan warga kaitannya dengan pengaduan ke Ombudsman. Itu dari 7 desa yang saya kontrol juga ke bawah itu katanya ada 6 desa ya memang penggantian, tapi dia kan belum buat SK. Maksudnya yang bersangkutan yang diganti itu dia kan belum buat SK. Ya, yang kaitannya dengan itu ada juga apakah kita sudah ada secara rinci disampaikan, tapi mungkin secara terbuka belum bisa kita sampaikan karena kalau nanti sudah dilaksanakan, jadi kemungkinan hal itu bisa apakah mereka kembalikan atau seperti apa, nanti ada komunikasi bersama. Iya. Jadi alhamdulillah hasil dari pertemuan ini saya anggap positif. Seperti apa kajian Bapak ini dari laporan yang masuk Pak? Iya. Dari yang bersangkutan yang jadi korban ini. Ya, jadi kajiannya kan begini. Kalau kita kan memandang sesuatu tidak harus bahwa tidak selamanya yang melapor itu benar. Iya. Atau kita juga tidak selamanya menyatakan apa yang sudah dilakukan dalam bentuk rekomendasi itu juga sudah benar. Jadi itu semua perlu ditelaah berdasarkan aturan yang ada, bukan sekedar perasaan. Kalau perasaan mungkin karena faktor kedekatan dan seterusnya. Tapi kita bicara aturan. Nah, kalau bicara aturan tentu penting untuk dilakukan bersama. Pak Irfan. Sudah berapa hari Pak laporan dari para aparat desa yang tidak dilantik itu masuk di Ombudsman Pak untuk ditindaklanjuti hari ini Pak? Ya, nah kalau bicara SOP waktu itu di Ombudsman ini tidak terlalu mengikat waktu, sebab sepanjang itu sudah dikomunikasikan secara berlanjut, dan ingat kami menindaklanjuti sesuatu laporan itu disampaikan kepada pelapor, tidak wajib ke pers. Nanti setelah hasil akhir sudah ada, kami wajib menyampaikan ke teman-teman, dan biasanya juga kita melakukan dalam bentuk rilis apa yang mesti dan wajib kami tidak lanjuti kedua gitu. Teman-teman dari pelapor bisa ditanya gitu, bahwa karena itu tempat kami untuk menyampaikan apa yang menjadi tindak lanjut selama ini gitu. Kan yang pernah terjadi Pak di Polman kemarin ada kan satu desa Tamajara, iya. Itu dinonaktifkan. Nah, itulah kita jaga sebenarnya. Iya, kita juga sepakat jangan sampai satu desa merusak seluruh desa. Iya. Karena aturannya tidak boleh ada satu desa yang tertinggal. Nah, dampaknya tahun berikutnya, bukan tahun ini tapi tahun berikutnya akan. Nah, itu juga yang menjadi pertimbangan Ombudsman. Tidak selalu harus melihat sesuatu persoalan itu secara diametral, tetapi harus melihat juga dampak begitu. Tapi yang terjadi di Tamajara kemarin kan ya berharap kita tidak terjadi di sini. Didapatkan SK, maksudnya tidak ada rekomendasi SK dari camat ya kemarin itu yang terjadi di sana. Belum sampai begitu. Iya, belum sampai begitu. Ya. Hanya dinonaktifkan ya. Itu masih kan pada prinsipnya bupati punya kewenangan melakukan itu. Terserah. Kalaupun kewenangan bupati dianggap
berlebihan atau apa kan teman-teman misalnya Pak Bu Desa atau apa bisa kan mengambil langkah-langkah hukum, silakan saja. Gitu. Jadi sekali lagi Ombudsman tidak ada kaitan langsung dengan dari lembaga manapun, kaitannya dengan tindak lanjut Ombudsman begitu. Kayak Pak. Oke Pak, makasih Pak. Iya.